Bukannya gitu, Kak. Bukannya aku nggak mau ngurusin, cuman aku nggak tahu. Maaf, aku buru-buru. Lo tuh selalu banyak alasan ya kalau dibilangin ya. Kalau lu bukan adik gue nggak mau atau nggak kenal lo. Ria, kamu nggak boleh ngomong kayak begitu. Harusnya kamu itu bilangin Susi. Biar Susi ngerti. Dan Susi bisa bantuin kamu. Tunggu. Mungkin karena aku bukan anak kandung ibu ya. Jadi ibu belain dia terus. Astagfirullahaladzim, Ria, kamu nggak boleh ngomong kayak begitu. Ibu tuh nggak pernah membeda-bedakan kasih sayang untuk kalian berdua. Ibu juga sayang sama kamu, Ria. Maafin aku ya, Kak. Bu, aku berangkat dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susi hati-hati di jalan, Susi. Iya, Bu. Hujan ini. Pergi sana yang jauh, kalau perlu lo nggak usah balik-balik lagi. Mas Tony. Happy Valentine. Beri satu alasan untuk meyakinkanku Makasih, Mas. Kamu suka nggak? bersamamu. Kamu cantik deh sayang. Hari juga alasan untuk menguatkanku. Mas Tony bisa aja. Enggak benar. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Nggak apa-apa kan kamu ninggalin kerjaan kamu sebentar? Kamu kan tahu mama itu sedang sakit. Kayaknya kita nggak bisa nunggu lama deh. Aku sering loh cerita tentang kamu ke mama. Dan mama senang banget. Mama pengen banget cepat ketemu sama kamu. Aku mau ngelamar kamu, sayang. Aku pengen kita cepat menikah. Yang bener, Mas. Iya, kamu mau kan? Iya. Makasih ya. Ibu, Ya, kenapa? tahu nggak, Bu? Tadi Mas Tony ke tempat kerja aku, Bu. Terus dia bilang aku tuh cantik. Iya pastilah. Tony bilang cantik sama kamu. Dia itu kan pacar kamu. Masa kamu dibilang jelek? Oh iya, Bu, bener. Gimana sih, Bu, aku? Enggak, Bu, tapi sebenarnya ada yang mau aku ceritain ke Ibu. Ini tentang masalah hubungan aku sama Mas Tommy. Masalah apa? Jadi, Mas Tommy bilang kalau dia mau segera melamar aku, Bu. Ya Allah, ini berita bener ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya ini permintaan mamanya Mas Tony. Kan mamanya Mas Tony itu udah sakit-sakitan. Jadi Mas Tony pengen ngebahagiain mamahnya, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang banget dengernya. Iya, aku juga seneng, Bu. Aku nggak rela kalau Susi dapat suami seperti Ton. Ton itu sangat tampan dan kaya. Cocoknya cuma buat aku, bukan buat Susi yang katrok kayak gitu. Alhamdulillah sayang, kondisi mama udah baikan. Udah bisa diajak ngobrol kok. Ah, syukurlah, Mas, kalau gitu. Oh ya, Mas, aku siang ini mau ke rumah sakit. Kok bisa anterin aku nggak ya, Mas? Aku baru aja nyampe rumah ini. Aku baru mau mandi. Semalam kan aku jagain mama. Soalnya habis ini aku mau beliin obat buat mama. Aku juga udah izin kok sama suster. Kamu nggak apa-apa kan berangkat sendiri?
Ya udah Mas, nggak apa-apa kok. Aku bisa pergi sendiri. Sayang, nanti kalau kamu udah nyampe rumah sakit, kamu ngomong sama mamanya pelan-pelan ya. Soalnya mama itu kan sakit jantung dan mama belum bisa dapat informasi yang berat-berat. Iya sayang, aku pasti ngomong sama Mama pelan-pelan. Ya udah, aku siap-siap ke rumah sakit dulu ya. Ya udah, nanti sampai rumah sakit kamu kabarin aku ya. Kamu hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum Mas. Kamu siapa? Tapi kamu siapa? Saya Ria, Tante. Saya calonnya Mas Tony. Calon Tony itu Susi. Susi. Tante maaf sebelumnya. Tapi Mas Tony udah putus sama Susi. Karena Susi selama ini ngebohongin Mas Tony. Dia udah punya kekasih baru, Tante. Susi punya pacar baru. Iya, Tante. Tante maafin Ria, Tante. Maafin Ria. Ria nggak mau ngasih tau Tante. Karena keadaan Tante masih sakit kayak gini. Cuman Ria kasihan banget sama Mas Tony. Selama ini Mas Tony dipermainin sama Susi, Tante. Susi cuma pura-pura cinta sama Mas Tony. Susi permainin Mas Tony cuma karena uang. Dan Ria kasihan banget sama Mas Tony. Tante kalau Tante berkenan, Ria cuma ingin minta doa restu dari Tante untuk menjadi pendampingnya Mas Tony. Ria nggak mau janji Tante, tapi Ria bakal berusaha sebisa mungkin untuk merawat, untuk menjaga Tante juga Mas Tony. Cuma itu yang Ria mau. Karena Ria tulus mencintai Mas Tony, Tante. Ria nggak mau nyakitin Mas Tony. Sepertinya dia ini gadis. Ria, kamu anak yang baik. Kamu calonnya Tony. Berarti kamu juga calon menantu Tante. Makasih, Tante. Iya. Oh iya, Tante. Mas Tony bilang sama Ria kalau sebentar lagi Mas Tony bakalan ngelamar Ria. Dia bahagia banget. Alhamdulillah. Ya. Tante juga ikut bahagia, Ria. Yes. Mamanya Tony kayaknya senang nih sama aku. Rencanaku berhasil. Kamu memang sangat pinter, Ria. Astagfirullah Ria. Ria bilang aku punya pasangan dan hianati Mas Tony. Dan Ria ngaku kalau dia calonnya Mas Tony. Padahal aku mau menjenguk sekali memperkenalkan diriku. Ria tega. Ria. Maksud kamu ngapa tadi ngomong kayak gitu? Kok kamu tega sih? Emang kenapa? Urusan gue, mulut-mulut gue. Kenapa kamu ngomong kayak gitu sama Mas Tony? Ya udah, terserah. Kalau emang lo mau ngomong sama mamanya Mas Tony, kalau lo calonnya Mas Tony, silakan.
Paling ujung-ujungnya apa? Mamanya Mas Tony shock, kejang-kejang, terus apa? Meninggal. Dan lo tau kan? Pastinya juga salah lo. Ria, Ria. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Susi, Tante. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa menceritakan semuanya? Tante maaf sebelumnya. Tapi Mas Tony udah putus sama Susi. Karena Susi selama ini ngebohongin Mas Tony. Dia udah punya kekasih baru, Tante. Kamu Susi. Susi. Tante kenapa? Kamu sakit. Tante. Dokter, tolong dok. Dokter, nggak apa-apa kan dokter? Nggak, tapi saya cuma mau tahu dia nggak apa-apa kan dokter? Suster, dokter. Kalau dia itu aku. Mamanya Mas Tony udah terlanjur tahu kalau Ria itu pacarnya Mas Tony. Kalau dia tahu yang sebenarnya, apa jadinya nanti? Di rumah rame banget ya? Loh, ini kan mobilnya Mas Tony. Terus mobil lainnya? Ada apa ya Mas Tony datang rame-rame begini? Jangan-jangan Mas Tony sama keluarganya. Sayang, kamu baru pulang. Mama sama saudara-saudara aku udah nunggu di dalam loh. Mas Tony, kok ada apa kok rame-rame? Kenapa kamu bingung? Aku nggak pernah bilang sama kamu. Kalau aku akan melamar kamu. Aku udah ajak saudara sama om-om aku loh di dalam. Aku juga udah izin sama rumah sakit supaya aku bisa ajak mama ke sini. Mas beneran mau ngelamar aku? Ya bener dong sayang, masa aku bohong-bohong sih? Kenapa kamu mau kan? Kamu Susi. Susi. Tante kenapa? Mas aku nggak bisa. Kamu ini kenapa sih sayang? Hah? Ada apa sih? Kamu cerita dong sama aku. Kamu jangan kayak gini. Maaf, Mas. Susi! Susi, tunggu Susi! Susi, tunggu Susi! Susi, tunggu dulu dong. Kamu ini kenapa sih? Kamu cerita dong sama aku, kamu jangan seperti ini. Nggak apa-apa. Nggak mungkin kamu seperti ini kalau nggak ada apa-apa. Kamu cerita dong sama aku, sayang. Kamu ada apa sih? Itu mereka. Kenapa? Mau kita putus. Putus? Maksud kamu apa sih? Emang salah aku
Kamu apa sampai kamu minta putus sama aku? Aku mau putus dan kamu nikahin Ria, aku mohon. Apa? Kamu minta aku nikahin Ria? Itu Ria, kau bicarain aja sama dia. Susi, Mas. Mas. Susi! Mas, tolong tunggu. Susi! Mas. Susi! Mas, tolong. Mas, udah, Mas. Susi emang bukan diciptain untuk kamu, Mas. Mas, lihat aku. Dia udah punya pendamping lain, Mas. Tony sadar. Ini nggak mungkin. Aku udah bilang sama Susi kalau aku akan melamar dia dan dia setuju, dia senang. Iya, tapi Mas Tony harus sadar. Dia udah memutusin hubungan secara sepihak. Apa itu yang kamu bilang setuju? Hah? Iya. Jangan sembarangan ngomong. Mas, tolong sadar. Dia udah gak cinta sama kamu, Mas. Enggak. Mas, udah kamu cari pengganti yang lain. Cari pengganti Suci, Mas. Kamu udah gila. Kamu sadar nggak sih kamu ngomong apa? Susi itu adik kamu ya. Masa kamu tega ngomong seperti itu sama dia sih? Mas, aku minta sekali lagi kamu sadar, kamu buka mata kamu kalau dia udah gak cinta sama kamu, dia udah ninggalin kamu, Mas. Aku percaya. Aku tahu banget kalau Susi mencintai aku dan aku juga mencintai dia. Mas, tolong buka. Selama ini aku sayang sama kamu, aku suka dan aku mencintai kamu dan aku bersedia. Mas, tolong dengar aku. Dan aku bersedia untuk menggantikan Susi dalam hidup kamu. Aku nggak mungkin menikahi kamu. Bagaimana dengan Susi? Hah? Mas Tony, aku minta sekali lagi buka mata kamu, sadar kalau dia udah gak cinta sama kamu. Mas Tony, aku tahu kalau kamu harus menikah kan? Karena ibu kamu lagi sakit dan kamu harus ngebahagiain dia. Mas, aku bersedia untuk menggantikan Susi dalam hidup kamu. Gak mungkin. Mama nggak kenal sama kamu ya. Mama kenalnya sama Susi. Ya, emang. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Bawa aku ke depan mama kamu. Kenalin aku ke depan mama kamu. Kalau mama masih menolak, kamu nggak usah menikahi aku, Mas. Kita masuk ke dalam yuk, ujian. Jadi ini gadis yang mau kamu kenalin ke Mama. Cantik. Mama seneng banget, Ton. Ma. Ini Ria, bukan? Jadi namanya Ria. Sini sayang, duduk samping tante. Sini. Alhamdulillah baik, Tante. Pengantinnya seksi banget ya. Ceweknya juga cantik, cowoknya juga ganteng ya. Iya sih, gue dengar adiknya juga cantik. Masa tau nggak gosip? Apaan tuh? Katanya sih, adiknya yang mau dilamar. Tapi serius loh, adiknya mutusin. Katanya sih gue denger ya, selingkuh gitu deh. Tapi nggak apa-apa, kakak juga cantik kok. Ngapain sih kita liburan ngajak Susi, Mas? Ini kan acara keluarga kita. Memangnya kenapa? Hah? Dia itu kan bagian dari keluarga kita juga. Aku nggak suka dia ikut.
Kamu itu apa-apaan sih? Dia itu adik kamu ya? Gak sepantasnya kamu ngomong kasar gitu sama dia. Iya, emang dia adik aku. Tapi kamu mantan pacarnya dia. Nih, ini kan buktinya. Kamu lebih belain dia kan? Mas, mikir deh. Yang istri kamu tuh aku apa dia? Hah? Ria, pikiran kamu tuh di mana sih? Kamu gak usah mikir aneh-aneh deh. Gimana keadaan kakak saya, Ibu Ria? Ibu tidak usah khawatir ya, nanti kalau ambulans sudah ada akan beritahu. Sebentar, Mas, sebentar Mas. Gimana keadaan kakak saya? Iya saya, Sus. Silakan Mas. Susi kok gak nanyain keadaan aku ya? Dokter, gimana keadaan kakak saya, Dok? Kondisi Ibu Ria dalam keadaan kritis. Ibu Ria koma. Dan menurut saya lebih baik Ibu Ria dirawat di sini secara intensif. Koma, Dok? Iya. Lalu bagaimana kondisi bayi yang ada di dalam janinnya, Dok? Untuk itu rumah sakit menyarankan agar Ibu Ria dilakukan operasi secara sesar. Operasi sesar? Hal itu juga untuk menyelamatkan bayinya. Dok, saya mohon tolong selamatkan kakak saya dan anaknya, Dok. Saya akan usahakan semua. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Semua salah aku. Harusnya aku nggak perlu ikut liburan segala. Susi, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ini semua bukan salah kamu. Tapi aku yang salah karena aku ceroboh. Untung aja kamu nggak apa-apa. Ibu, selamat ya, bayinya sehat. Cantik ya bayinya. Kamu mau kasih nama dia siapa, Mas? Aku akan kasih nama Ali. Nama yang cantik kan? Permisi Bu, boleh saya mau ambil masuk ke dalam bayinya? Iya, Sus. Tony, kamu kenapa? Aku bingung aja. Setelah ini, siapa yang akan merawat Ali? Kamu tahu sendiri kan kondisi Ria. Susi, aku minta tolongnya sama kamu. Kamu mau nggak merawat Alin? Dia kan keponakan kamu. Tapi Mas, aku mohon sama kamu. Susi.
aku akan merawat Alin. Tapi ini bukan karena kamu, tapi untuk keponakanku sendiri dan untuk kakakku. Makasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Mama harus yakin ya kalau Mama pasti sembuh. Mama kuat kok. Ya. Tony, pada saatnya kita semua harus pergi. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi saat itu. Jadi Mama minta kamu jangan pernah bersedih ya. Bila nanti Mama pergi. Mama ngomongnya jangan kayak gitu dong. Mama pasti sembuh kok. Ya. Tony, anak Mama saya. Mama sudah cukup bahagia. Mama bisa menyaksikan kamu menikah. Mama bisa melihat kamu berumah tangga. Kamu mempunyai putri yang sangat cantik. Satu hal lagi. Sebenarnya, Mama sudah mengenal Ria dulu sebelum kamu melamar dia. Maksud Mama apa? Jadi waktu kamu mengenalkan Ria ke Mama, Mama pura-pura kaget. Nah, aku makin gak ngerti omongan Mama itu apa. Maksud Mama apa sih? Semua bermula pada waktu itu. Tapi Mas Tony dia kan udah putus sama Susi. Karena Susi selama ini ngebohongin Mas Tony. Dia udah punya kekasih baru, Tante. Andrea kasihan banget sama Mas Tony. Selama ini Mas Tony dipermainin sama Susi, Tante. Susi cuma pura-pura cinta sama Mas Tony. Susi permainin Mas Tony cuma karena uang. Ternyata ini semuanya taktik Ria untuk memaksaku menikahinya. Dan Susi hanya jadi korban perbuatan Ria. Mas Tony kan udah putus sama Susi. Karena Susi selama ini ngebohongin Mas Tony. Dia udah punya kekasih baru, Tante. Mas Tony? Mas Tony? Kalian bergerak. Kalian bangun. Sebentar, aku panggil dokter. Gimana dok, kakak saya? Alhamdulillah, ada mujizat luar biasa.
yang menggembirakan. Ibu Ria sudah mulai sadar dan sudah bisa melewati masa kritisnya. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Minta tolong ditemani dulu ya, Ibu Ria. Terima kasih ya, Dok. Sini aku bantu. Diam kamu. Sekarang mendingan kamu pergi. Ini semua gara-gara kamu. Dia ini hanya ingin menolong kamu. Selama aku sakit, kalian sering. Jaga mulut kamu. Susi nggak seperti itu. Jawab aku, Mas. Jawab. Kamu masih ada hati kan sama aku? Iya kan? Kamu benar-benar kelewatan ya. Kamu memang manusia nggak punya hati. Mas, ingat satu hal, Mas. Aku nggak pernah memaksa kamu untuk menikahi aku. Mama kamu yang milih aku. Kamu bilang mama aku yang milih kamu. Ria, kamu dengar ya. Aku udah tahu semua kali kamu. Kamu nemuin mama. Dan kamu ngaku-ngaku kalau kamu calon istri aku. Dan kamu juga jelekin Susi. Kamu bilang Susi itu udah punya pacar. Iya kan? Sekarang kamu mau bilang apa? Hah? Kamu mau ngomong apa sekarang? Kak, udahlah, ini semua cuma masa lalu, udah nggak perlu dibahas lagi. Diam! Diam! Kamu diam! Kamu lihat kehidupan aku sekarang kan? Kamu ngancurin semuanya, Susi! Ini semua salah aku minta maaf. Emang nggak seharusnya aku ada di sini. Susi, udahlah, kamu nggak usah dengerin omongan kakak kamu. Nggak ada gunanya. Tapi ini semua emang salah aku, Mas. Ria, aku nggak habis pikir sama kamu ya. Dari awal kan kamu tahu kalau aku ini nggak pernah mencintai kamu. Aku sangat mencintai Susi. Dan kamu juga tahu kalau aku akan menikah sama Susi. Kenapa kamu merebut kebahagiaan kami? Ya? Kenapa kamu sejati itu sama adik kamu sendiri? Aku nggak akan pernah bisa memaafkan kamu. Aku akan menceraikan kamu. Ini semua nggak sesuai apa yang kamu pikirin. Enggak, Mas Tony, tolong. Mas Tony, aku mau dengerin aku. Enggak, Mas lihat aku. Mas, aku benar-benar sayang sama kamu, Mas. Aku baru sembuh, Mas. Mas Tony, aku mohon, Mas Tony. Mas, aku mohon jangan ceraikan Karya, Mas. Aku mohon. Aku udah ikhlas, aku udah rela. Ini semua demi Alin, Mas. Udah, Susi, ngapain sih kamu terus belain kakak kamu? Gak ada gunanya, kamu gak lihat apa dia udah sejahat apa sama kamu? Hah? Kamu masih mau belain dia? Kamu gak mikirin perasaan aku ya? Kamu kan tahu aku sangat mencintai kamu. Susi, aku ingin menikah sama kamu. Maaf, Mas, aku nggak bisa. Aku nggak mau merusak hubungan rumah tangga kalian. Aku nggak bisa. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Dan maaf, ini harus saya sampaikan. Ibu Ria mulai saat ini dinyatakan tidak bisa berjalan lagi. Dan harus memakai kursi roda atau pakai sepatu. Gak, dokter salah. Gak, ini gak mungkin. Gak mungkin kaki saya lumpuh. Gak mungkin. Gak mungkin kaki saya lumpuh, dokter. Gak mungkin. Dokter, saya periksa ini gak mungkin. Gak mungkin. Mas Tony, gak mungkin kan? Mas. Ibu Ria, kelumpuhan bukan berarti kehilangan segalanya. Masih banyak hal yang Ibu bisa lakukan.
Ibu masih mempunyai putri yang cantik, suami yang setia menemani ibu. Ini berkas resep dan kewajibannya harus diselesaikan. Saya permisi dulu. Mari. Alhamdulillah, Nyonya udah pulang. Udah sehat, Nyonya. Aku ke toilet dulu ya. Mama. Mama. Alin. Mama. Ini Mama Alin. Abi, bawa lagi aja Alin ke dalam. Alin nggak mau sama aku. Padahal aku yang lahirin. Pasti ini yang ngajarin Susi. Iya, ini pasti Susi. Oh, aku bikinin susu dulu buat aku. Kamu yang ngajarin anak saya untuk gak suka sama saya selama ini, hah? Mulai sekarang kamu keluar dari rumah saya. Kamu cuma jadi pengganggu dalam rumah tangga saya. Tapi siapa nanti yang bakal merawat Alin? Itu bukan urusan kamu. Dia anak saya, bukan anak kamu. Mulai sekarang kamu kemasin barang-barang kamu pergi dari rumah saya. Cepetan. Cepat! Susi. Pakai ada Tony segala lagi. Kamu mau kemana? Aku mau pergi. Pergi? Pergi kemana sih kok? Pakai bawa koper segala. Apa yang suruh dia pergi? Karena kehadiran dia tuh sangat mengganggu di rumah kita. Aku udah nyangka, pasti ini perbuatan kamu. Kamu itu nggak ada capek-capeknya ya buat masalah ya. Susi. Susi, aku mohon kamu jangan pergi ya. Tapi... Kamu pergi akan gimana? Siapa yang jagain? Alin. Kamu dengar sendiri kan ada nangis. Aku mohon kamu jangan pergi. Alin. Ria, ini obatnya. Aku tinggal ya, diminum ya. Yaudah cepet sana pergi. Halo, dengan kantor polisi. Bapak udah semua kan, dia udah berusaha untuk membunuh saya. Iya, tenang. Ibu Susi, berdasarkan barang bukti yang ada dalam rumah ini, kami menangkap Ibu Susi. Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak ngelakuin itu. Nggak mungkin saya meracuni kakak saya sendiri. Pak, saya mohon dengerin saya, sama sekali nggak ngelakuin itu, Pak. Nanti bisa Ibu jelaskan di kantor. Radia, Lepasin. Karia, Alin. Alin, dengar mama, jangan bersikap. Bi,
Akhirnya, kamu pasti akan merasakannya juga, Susi. Pak, aku mohon aku nggak ngelakuin kesalahan itu, Pak. Aku sama sekali nggak nuker obat. Nanti jelaskan saja di laporan, Bu. Pak! Ria, aku mau ngomong sama kamu, Ria. Mau ngomong apa lagi? Ria, aku mohon jaga Alin yang baik buat aku, Ria. Jaga Alin? Kamu sadar? Alin itu anak aku. Itu bukan urusan kamu sama sekali. Itu urusan aku. Dan ingat ya, satu hal lagi. Alin itu bukan anak kamu, tapi anak aku. Ngerti? Assalamualaikum. Alin. Susi, Ria. Papa. Kamu kenapa? Hah? Mama Susi dibawa ke kantor polisi. Ke kantor polisi? Sama siapa, sayang? Sama siapa? Sama Mama Ria. Iya, Pak. Tadi Mama Ria marah-marah sama Mama Susi sampai Mama Susi nangis. Ya udah. Alin sama Bibi dulu ya. Saudari Susi, ada yang ingin bertemu dengan Anda? Mas Tony. Susi, kamu gak apa-apa? Ini sebenarnya ada apa sih? Ria, kamu kelewatan banget ya. Masa kamu penjarain adik kamu sendiri sih? Apa? Aku yang kelewatan, Mas. Dia yang kelewatan. Dia udah berusaha untuk ngeracunin aku. Dia tukar obat aku sama racun. Dan itu namanya pembunuhan berencana, Mas. Aku berani sumpah aku sama sekali nggak nuker obatnya dengan racun. Aku nggak mungkin ngelakuin itu ke saudara aku sendiri. Aku nggak mungkin. Aku percaya sama Susi. Dia nggak mungkin ngelakuin itu sama kamu. Kamu jangan nuduh dia sekejam itu dong. Dia itu kan adik kamu. Dan aku mohon sama kamu, tolong kamu cabut tuntutan kamu ke dia ya. Kamu nggak malu apa kalau orang-orang tahu kalau kamu menjadiin adik kamu sendiri? Mas, emang dari dulu tuh Mas belain dia. Oke. Aku akan cabut tuntutan. Tapi dengan satu syarat. Iya, dengan satu syarat. Syarat apa? Kalau kamu bisa meninggalkan dia dan kamu kembali sama aku. Aku nggak nyangka kamu sejahat itu. Coba kamu lihat. Dia itu adik kandung kamu. Kalian itu saudara. Harusnya kalian itu saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Saling sayang, enggak. Dia itu bukan adik kandung aku. Dan aku sama dia sama sekali nggak ada hubungan darahnya. Aku ini cuma anak angkat. Aku cuma anak angkat. Oke. Aku bisa ngerti kalau kamu kecewa. Tapi coba kamu pikirin lagi. Orang tua kamu sangat menyayangi kamu kan? Dan kamu nggak adil kalau kamu menyalahkan ini semua sama Susi. Udah, Mas. Udah cukup. Terserah kamu sekarang mau kayak gimana. Aku cuma minta itu persyaratan aku. Aku cuma mau kembali sama kamu dan dia nyah dari hidup kita selamanya. Oke. Aku akan terima. Kalau itu semua bisa membuat kamu senang. Mama
Semoga kamu bahagia ya. Mama akan kangen banget sama kamu. Mama Susi. Hei, Mama Susi. sayang. Sayang, sini sarapan ya. Kamu udah bangun, Nak? Sarapan ya? Nih, Mama sediain telur, roti, pokoknya kesukaan kamu semua. Sayang, kamu nyari apa sih? Mama Susi. Mama Susi. Mami Susi. Sayang, Alin, denger Mama ya. Mama Susi udah nggak tinggal di sini, Nak. Ya, sayang. Yuk, sarapan. Mama Susi mana, Ma? Alin, sekali lagi Mama bilang sama kamu jangan lagi sebut-sebut Mama Susi. Mama Susi udah nggak tinggal di sini, ngerti? Ngerti kan? Paham kan kamu? Hah? Ya. Apa yang kamu lakuin? Hah? Kenapa, Alin? Sayang. Nangis ya. Mama Susi. Udah kan ada papa. Udah, jangan nangis lagi. Aku harus cari Mama Susi. Om, lihat Mama Susi nggak? Enggak ada. Om tahu lihat Mama Susi nggak? Kalau kita dapat tuh anak, kita pasti dapat duit banyak. Kayaknya ada yang ngikutin aku deh. Jangan-jangan penjahat. Alin nggak ada di kamarnya. Alin nggak ada. Kamu nggak dengar apa? Aku udah cari ke ruangan lain juga nggak ada. Alin nggak ada di kamarnya. Jelas-jelas dia tidur di kamarnya. Coba dong kamu cek sekali lagi. Kan aku udah bilang, aku udah cari di kamarnya. Jangan-jangan. Ya, jangan-jangan Susi. Susi yang nyulik Alin. Perasaanku nggak enak. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Alin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Kenapa, Kak? Kak, Susi, jauh. Kamu sembunyi di mana, Alin? Aku udah bilang kan Alin gak ada di sini. Kamu udah lihat sendiri kan? Sebenarnya Alin kemana? Ini semua gara-gara kamu.
Kamu gak usah pura-pura sandiwara. Kamu gak usah pura diam, Tony, diam. Diam. Kamu sengaja sembunyiin Alin untuk aku gak bisa temuin dia di sini. Jawab. Jawab. Ria, sudah. Susi gak tahu apa-apa. Alin gak ada di sini. Kamu gak usah nyalain Susi terus. Tony, cukup. Cukup, Ton. Kamu gak usah bela dia. Kamu gak usah bela dia. Kamu gak usah percaya sama sandiwara dia. Gak usah, Ton. Sekarang Alin hilang. Alin hilang, Tony. Halo. Kami dari pihak rumah sakit, Pak. Kami ingin mengabarkan bahwa anak Bapak yang bernama Alin mengalami kecelakaan, Pak. Alin kecelakaan. Alin. Tony, Alin kenapa? Tony, Alin kenapa, Mas? Susi. Alin? Alin? Dokter! Dok! Pasien mengigau, dokter! Dokter, bagaimana keadaan anak saya, dok? Ibu, Bapak, kami tim dokter sedang menanganinya. Dokter, pasien mengigau, dokter. Mengigau? Mas Tony, Alin berarti udah sadar, Mas. Saya harus memeriksanya. Dia memanggil-manggil Mama Susi. Itu saya, Sus. Saya Mama Susi, Sus. Dia manggil-manggil saya. Sebaiknya Bapak tunggu sini saja, biar dokter yang menangani pasien. Ibu, Bapak, pasien telah memanggil nama Ibu Susi. Sebaiknya dipertemukan saja. Itu sangat baik untuk mental pasien. Saya Mama Susi. Aku mohon, Ria, izinkan aku bertemu dengan Alin. Aku mohon. Kamu dengar sendiri kan kata dokter. Kamu mau kan kalau Alin sembuh? Aku mohon kamu biarin Susi ketemu sama Alin ya. Baik. Aku akan izinin Susi untuk ketemu sama Alin. Tapi ini hanya demi Alin. Makasih, ya. Mama Susi. Alin. Mama Susi. Alin. Alin jadi Mama sayang. Susi. Alin jadi Mama Susi. Alin Susi. Membelai wajahku, membuatku bersyukur saat Alin bangun sayang. ku kan selalu Alin. ada. Alin, kamu sudah sadar kamu bisa lihat Mama sayang. Saya kamu bisa lihat Mama. Susi. Dari Mama. Indah malaikat yang jatuh di bumi. Tapi ku selalu Sayang, ini Papa sayang. Alin udah bangun. Alin, ini Papa sayang. meski aku tak sempurna, tapi yang
sehat. Alin harus sembuh. Papa sedih kalau ngelihat Alin sakit. Kau peluk jiwaku. Alin janji ya. Selalu ada. Alin jangan sakit lagi. Menemani setiap langkahmu. Mas Susi. Malaikat yang jatuh di bumi. Hidayah yang kan pernah jauh untuk hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Alin duduk sini dulu ya, Mama ambilin minum. Nih, sebentar ya. Susi. Kamu jangan sok cari muka sama anak saya. Mama Susi nggak pergi lagi kan? Mama Susi jawab dong. Kok diam doang? Mama Susi tinggal di sini kan? Kok Mama Susi diam? Pokoknya Mama Susi nggak boleh pergi. Mama Susi harus tinggal di sini. Mama Susi nggak boleh pergi lagi. Mama Susi harus tinggal di sini. Mama Susi janji ya, nggak boleh pergi lagi. Apa begini nasibku? Bagaimanapun aku bersusah payah merebut keluargaku dari Susi. Bagaimanapun aku mau memiliki Alin dan Tony. Tapi mereka seperti bukan milikku lagi. Aku seperti orang asing di tengah mereka. Sesuai janji aku sama kamu, setelah Alin sembuh, aku akan pergi. Susi, tunggu. Kamu masih boleh tinggal di sini sampai Alin sembuh. Kasih banyak, Ria. Kasih banyak, Kak. Aku sangat menghargai kebaikan Kakak. Makasih. Ria, makasih ya. Apa yang barusan kamu lakuin benar-benar mulia. Makasih banyak. Begini, Bu. Dari hasil pemeriksaan tes darah, saya melihat ada kecurigaan kalau Ibu mengalami serius sakit ginjal. Maksud dokter saya sakit parah. Saya rasa Ibu harus melakukan serangkaian pemeriksaan berikutnya. Hanya saran saya, Ibu harus tetap menjaga daya tahan tubuh Ibu dan pola hidup Ibu.
mungkin semua yang terjadi padaku adalah teguran Tuhan supaya aku sadar. Aku betul-betul bertobat. Hatiku rasanya miris sekali melihat anakku sendiri, anak kandung aku sendiri lebih sayang sama Susi daripada sama aku. Ya Allah, ya Allah, kalau emang kepergianku bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang aku sayangi, aku harap ya Allah, aku bisa pergi. Aku bisa pergi melangkah dengan kaki aku. Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Ya Allah, aku bisa berdiri. Ya Allah, makasih ya Allah, aku bisa berdiri. Terima semua hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Aku bisa jalan. Aku bisa jalan. Apa artinya ini aku harus pergi? Iya, iya memang aku harus pergi. Ya. Mas, Ada apa? Kamu maksa banget ngajak aku makan siang. lebih baik kamu duduk dulu ya. Ada apa? Atau kamu mau minum sesuatu atau pesan sesuatu? Nggak usah. Aku dengerin cerita kamu aja. Kamu mau apa sih? Ada apa sebenarnya? Mas, aku minta cerai, Mas. Cerai? Hal bodoh apa lagi sih yang kamu lakuin? Aku cuma pengen minta cerai sama kamu. Karena aku udah gak cinta sama kamu, Mas. Aku cinta sama laki-laki lain dan kenangkan ini Dito. Aku makin gak ngerti ya pikiran kamu itu apa. Aku udah ngorbanin perasaan aku ya untuk mempertahankan rumah tangga kita. Dan sekarang kamu cuma mau bilang kalau kamu udah selingkuh. Perasaan kamu di mana sih? Hah? Kamu cuma mau nyakitin perasaan aku. Mas, tolong.
Aku kesini, aku mau ketemu sama kamu. Aku cuma pengen minta cerai sama kamu. Wajar kalau aku udah ada orang lain karena kamu selingkuh sama Susi kan? Ya kan? Aku nggak pernah selingkuh sama Susi ya. Itu cuma pikiran kamu aja. Ini udah keputusan aku yang bulat. Ini udah keputusan final aku. Aku minta cerai sama kamu. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Karya? Kak? Kak, kamu kemana kok bawa tas? Aku akan pergi dari sini. Aku udah minta cerai sama Mas Tony. Dan nggak akan ada lagi penghalang buat kalian. Kan? Aku akan pergi. Kak, kamu harus secepat itu. Nanti gimana sama kalian? Kalian kasihan, Kak. Aku percaya aku sama kamu. Aku percaya sama kamu, Susi. Kalau kamu bisa jaga Alin, kan? Selama ini Alin udah nganggap kamu sebagai ibu kandungnya. Kamu lebih dekat sama Alin. Dan aku cuma ngerasa sebagai orang asing di sini. Aku titip Alin. Mama mau kemana? Mama marah ya sama Alin. Mama gak pernah marah sama Alin. Mama sayang banget sama Alin. Tapi Mama emang harus pergi. Mama harus pergi dari sini. Kamu sama Mama Suci ya. Kamu sama Papa Tony. Kamu bisa lebih bahagia. Gak mau. Mama gak boleh pergi, Ma. Kamu mau milih Mama Ria atau Mama Susi? Mama Susi lebih sayang sama kamu, Dan. Kamu akan hidup lebih bahagia, ya? Mama jangan suruh Alin milih. Mama pergi juga buat kebaikan kamu. Malaikat yang jatuh di bumi. Mama gak boleh pergi, Mama. Selalu Kamu gak usah milih. Kamu ikut Mama Susi di sini. Kamu ikut Papa Tony di sini. Dengar Mama tapi aku Mama yakin banget kamu bisa lebih bahagia. Kamu bisa lebih bahagia ikut Mama. Mama Susi, Mama Tony. Ini semua demi kebaikan kamu. Ini semua demi kebaikan kamu. Mama sayang banget sama kamu. Ya. Kamu anak baik. Kamu anak pintar nurut sama Mama. Janji sama Mama ya, Nak. Kau peluk Gak mau, Ma. Mama gak boleh pergi. Pokoknya Mami gak boleh pergi. Mama harus di sini sama Alin. Mama tetap harus di sini
sempurna, meski aku tak sempurna, oh, meski aku tak sempurna, tapi aku milikmu. Selamat siang, Pak Tony. Mau ngapain lagi kamu? Sebentar, Pak. Saya datang ke sini untuk memberikan kabar duka cita, Pak. Duka cita? Ria sudah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, saya datang ke sini untuk memberikan surat ini, dan Ria berharap agar surat ini dibaca setelah dia dimakamkan. Dear Mas Tony, Susi, dan anak kesayangan Mama, Alin. Maafkan kepergianku yang berkesan tidak enak. Saat surat ini di tangan kalian, itu artinya aku sudah gak ada di dunia ini. Maafin aku. Maafin aku. Aku mau mengaku kalau aku udah membohongin kalian selama ini. Dito bukan pacarku. Itu semua cuman pura-pura. Aku cuman ingin Mas Tony bisa segera menceraikan aku. Aku pergi karena saat mendonorkan darah untuk Ali, dokter juga menemukan bahwa aku menderita kerusakan ginjal. Penyakitku sudah parah. Aku gak bisa tertolong lagi. Aku ingin mengembalikan semuanya sama kamu. Aku ingin memberikan semua yang pernah aku rebut. Aku ingin kalian bersatu. Itu adalah permintaan terakhir. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bihi wal afiyatan fil jasadi wal jannati fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Beri satu alasan untuk meyakinkanku menjalani hidup bersama.